kami siap Tuhan untuk menerima kebenaran-Mu. Dan biarlah dengan pertolongan Roh Kudus kami boleh memahami pikiran, perasaan, dan kehendak yang juga terdapat di dalam Yesus Kristus. Biarlah kami boleh menjadi pribadi yang menghadirkan Kristus di dalam kehidupan kami bersama dengan manusia-manusia yang lain. Sehingga setiap orang boleh percaya dan melihat akan keagungan kemuliaan Kristus melalui kami. Di mana kami berada akan terjadi kehadiran Allah yang menguduskan setiap area di mana kami hidup. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Saya akan menyampaikan firman Tuhan, meneruskan seri tentang Roh Kudus. Ya, pada minggu kemarin contoh Jimmy telah menyampaikan tentang Allah Roh Kudus di dalam konteks Allah Tritunggal. Ya, dia adalah pribadi yang seringkali dilupakan oleh banyak gereja. Saya ingin beritahu pada saudara, sebenarnya salah satu tokoh reformator yang bernama Calvin itu boleh dikatakan adalah seseorang yang paling banyak membicarakan tentang Roh Kudus. Kalau saya boleh katakan, Calvin itu adalah teolog dari Roh Kudus. Jadi suatu kalau kita mau belajar tentang Roh Kudus secara lebih mendalam dalam konteks teologi reform, ya, atau ya teologi reform, ya, kita mesti lihat apa yang Calvin tulis tentang karya-karya Roh Kudus, begitu dalam sekali. Nah, suatu berkaitan dengan hari pencurahan Roh Kudus ini, kita akan bersama-sama belajar. Ya, satu tema dari salah satu pekerjaan dari Roh Kudus adalah Roh Kudus yang memeteraikan. Nah, suatu ketika Anda dengar kata memeteraikan itu kata dasarnya adalah meterai, itu kata benda, saudara ya. Apa yang ada di dalam pikiran saudara tentang meterai? Meterai itu biasanya digunakan untuk apa, saudara? Hah? Jual beli, ya apalah itu jual beli, apalagi selain jual beli? Hah? Bikin perjanjian dan sebagainya. Kenapa suku mesti pakai materai jual beli, saudara ya? Hah? Emang nggak boleh nggak pakai materai aja? Ya, kalau nggak pakai materai apa yang terjadi, saudara? Wah, bisa habis barang kita, saudara. Ya, perjanjian bisa batal, saudara. Bisa dibatalkan dengan begitu gampang dan mudah dan dapat dipermainkan tanpa materai. Ya, dengan ada materai, suatu perjanjian apa itu memiliki sebuah kekuatan hukum. Setiap orang yang terikat di dalam ikatan hukum yang sudah dimeteraikan itu tidak boleh sembarangan. Harus menjalankan dengan penuh integritas. Ya, itu materai, ya. Tapi hari ini kita akan belajar lebih dalam, bukan materai yang dikeluarkan oleh Indonesia, tapi materai yang digambarkan ya oleh Alkitab itu sendiri. Saya akan mengajak saudara untuk kita membaca satu firman Tuhan yang saya ambil di dalam Efesus pasalnya yang ketiga, ya, Efesus pasal 1 ayat ke-13. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi firman Tuhan bilang begini, saudaraku, ketika kamu percaya. Siapa di sini yang percaya kepada Yesus? Oke, ya. Jadi ketika kamu percaya pada Yesus, setiap kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Nah, apa sih yang dimaksud dengan dimeteraikan Roh Kudus? Nah, kita akan belajar 3 hal yang sangat penting berdasar Efesus 1 ayat yang ke-13, ya. Yang pertama, kita akan belajar yang berkaitan dengan perspektif dimeteraikan. Ya, dimeteraikan. Nah, saudara, kata dimeteraikan di dalam Efesus 1 ayat 13 tadi, yaitu di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunaninya, itu dipakai kata ephragistete. Ya, ephragistete itu adalah dalam bentuk auris. Ya, auris itu apa sih? Auris itu dalam bentuk masa lalu. Ya, masa lalu, saudara. Ya, jadi kalau saudara dulu pernah dilahirkan, ya, itu normal, saudara. Tapi kalau saudara bilang, nanti saya akan dilahirkan, bilang sama kiri kanan, Anda nggak normal. Ya, kalau kita tanya kepada orang itu, ya kapan kamu lahir? Ya, kalau wanita lagi hamil bisa dimengerti. Tapi kalau kita tanya kepada laki-laki, kapan kamu lahir? Ini merupakan pertanyaan yang bodoh. Ya. Nah, saudaraku, kita mesti melihat bahwa
yang disebut dengan dilahirkan itu terjadi pada masa lalu. Sekali untuk selama-lamanya. Katakan sama-sama. 1, 2, 3. Apa saudaraku? Sekali untuk selama-lamanya. Jadi sama seperti orang dilahirkan, ya, dia nggak mungkin masuk lagi ke kandungan, saudara. Dia tahu berulang-ulang kali, nggak mungkin. Ya, jadi satu kali berlaku untuk selama-lamanya. Ya, dan kemudian saudaraku itu dipakai indikatif pasif. Ya, pasif itu arti begini saudaraku. Ya, sama sekali itu tidak ada yang namanya bagian kita. Ya, tidak ada bagian kita. Jadi 100% itu semuanya dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi saudaraku, kita dimeteraikan bukan oleh karena saudara kasih persembahan yang besar, bukan karena moralmu bagus, ya, bukan karena kamu rajin ke gereja, begitu ya, bukan karena kamu adalah orang yang sosial, begitu. Kita dimeteraikan itu semata 100% pekerjaan Roh Kudus dan tidak ada bagian sama sekali dari diri kita. Dengan kata lain saudaraku, bahwa kita dimeteraikan itu adalah anugerah. Itu merupakan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, kalau kita bicara tentang dimeteraikan, sebenarnya bukan berbicara tentang apa di dalam Efesus 1:13, bukan bicara tentang apa, bukan bicara tentang surat meterai, ya, bukan bicara tentang. So aku begini, di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu ada begitu banyak yang berkaitan, yang bersinonim dengan meterai. Ya, misalnya saudaraku adalah kalau orang itu pakai cincin materai, ya, ada budak saudaraku itu dikasih besi panas itu sebagai sebuah tanda, itu dimeterai, itu artinya dimiliki oleh seseorang dan seterusnya. Ya, jadi saudaraku, kalau kita bicara tentang dimeterai kan Efesus 13 ini bukan bicara tanda, ini bukan bicara benda, ini bukan bicara kertas, ini bukan bicara bukan bicara orang-orang atau budak yang dicap, bukan itu, saudara. Ya, tapi ini berbicara tentang siapa yang dimaksud atau dibalik dari kata dimeteraikan itu. Ya, nah, saudara, saya pernah satu kali ngurus paspor, saudara, ya. Saya ngurus paspor. Ketika saya ngurus paspor, saudara, pengen ngurus paspor baru, ya. Saya udah kasih KTP, kartu keluarga, ya, surat lahir dan seterusnya, saudara. Wah, nggak diterima, saudara. Karena antara KTP saya, kartu keluarga saya, dengan akta lahir itu namanya beda. Di akta lahir nama saya Ho Kyu Chong. Ya, papa saya Margali, tapi karena mama saya dan papi saya tidak membuat surat nikah, maka kami mengikuti marga mami. Ya, Ho Kyu Chong. Nah, terus kemudian KTP saya Kristen Hengki Setiawan, gitu ya. Kartu keluarga saya Hengki Setiawan. So aku nggak diterima, so nggak bisa. Waduh, saya pusing 7 keliling, saudara. Apalagi sebentar lagi mau keluar negeri lagi waktu itu, ya. Waduh, saya bisa kehilangan kesempatan nih. Ya, akhirnya mami saya ingat dulu, kalau nggak salah dulu pernah gitu loh. Ada satu selembaran surat gitu, ya. Itu keluar dari pengadilan. Itu kamu sudah ganti nama, makanya nama kamu Hengki Setiawan. Akhirnya so aku dicari, diobok-obok itu segala macam tempat di mana kertas-kertas ada. Puji Tuhan ketemu, saudaraku. Untung ketemu, nggak dimakan sama kecoa, saudara. Ya, ketemu, saudara. Itu kertas sudah kuning begitu, ya. Dan saya bersyukur di situ ada semacam ada kotak biru begitu, ya. Ada keterangan di pengadilan Serang kalau nggak salah itu, ya. Nama Ho Kyu Chong telah diganti menjadi nama Hengki Setiawan. Cepret, ada cap stempel Garuda, saudara. Saya bawa, nggak dalam hitungan 1 jam selesai tuh paspor, saudara. Maksudnya diterima langsung, ya. Lalu paspor saya namanya Hengki Setiawan, ya toh. Kan hebat sekali, saudara, ya. Yang namanya surat segel itu luar biasa, saudara. Ya, tapi saya mau cerita, saudaraku, ada sesuatu yang lebih hebat lagi dari sekedar kertas meterai, saudaraku. Ya, satu kali di gereja kami gereja yang dulu saya gembalakan, saudara, di GKB Zaman Kencana, ketika mau pindah dari 18 ke 13-14, saudara, kita butuh dana gede sekali. Ya, aduh, gimana ini dananya nih? Ya, kita coba berembuk dan sebagainya. Ya, sudahlah, kita coba belajar, kita coba untuk mengajukan kredit di bank, begitu, ya. Nah, kemudian para pemimpin datang ke bank, saudaraku. Bank 1, nggak ada yang mau terima. Bank kedua, nggak diterima. Bank yang ketiga, nggak diterima. Jadi rupanya, saudaraku, kalau kita pinjam uang atas nama gereja, mereka nggak mau kasih pinjaman. Lalu,
Hal yang sama juga terjadi. Mau pakai atas nama masjid, mau pakai nama kelenteng, mau pakai nama kuil, itu nggak bakal diterima, nggak bakal keluar itu pinjamannya. Saudara tahu nggak kenapa nggak bakal keluar? Hah? Itu nanti kalau gereja gagal bayar, apa yang terjadi, saudara? Mereka bisa tuntut nggak? Itu kalau mereka tuntut, semua orang Kristen akan bergerak, saudara. Ya. Kalau misalnya kalau masjid gagal bayar, saudara bisa dituntut nggak? Mereka tuntut bisa berabe, saudara. Ya. Dan kalaupun gereja bisa gagal bayar, kita pun juga malu. Kok masa gereja punya Tuhan kok gagal bayar sih? Kan susah juga, saudara. Ya, ada bagi juga sih kalau pihak bank itu nggak mau kasih pinjaman, saudara. Bahkan waktu kami coba berjuang, nggak deh, kita pakai ini deh, pakai surat segel gitu. Kami tanda tangan, kami pasti bisa bayar dan sebagainya. Dengan kita berani ada pasal-pasal konsekuensi hukum dan sebagainya. Mereka tetap nggak mau terima, saudara. Ya, sampai akhir satu kali ditelepon. Ada seseorang yang memberanikan diri untuk memberikan bantuan kepada gereja. Caranya bagaimana, saudaraku? Orang ini datang ke bank. Ya, besok nanti saya akan datang ke bank. Dia ajak pendeta John Gopur, saya ingat sekali, saudaraku, datang ke bank itu, saudara. Itu nggak dalam hitungan 1 jam keluar tuh ratusan juta, saudara. Dalam hitungan nggak sampai 1 jam keluar tuh ratusan juta. Dan nggak perlu pakai surat-surat segel, saudara. Saya bilang, ini sakti amat ini orang nih. Rupanya dia konglomerat, saudara. Ya, dia tinggal datang, masuk ke ruang VIP, saudara. Ya, langsung diterima oleh pemimpin kepala cabang bank, ngobrol-ngobrol, langsung selalu dikeluarkan, saudara, uang itu. Ya, lihat, saudaraku, ya. Jadi, saudaraku, ini orangnya. Jadi nggak perlu surat, nggak perlu segel, nggak perlu materai. Orang datang, saudaraku, karena dia memiliki otoritas, memiliki kekuatan, saudaraku, itu uang bisa keluar. Bisa keluar, saudara. Tahukah, saudara, saya coba ingin memakai analogi untuk menggambarkan hal ini, saudara. Bahwa sesungguhnya kita bukan sekedar menerima surat, kertas, atau tanda dalam bentuk fisik. Tapi siapa itu jauh lebih penting. Saya ulangi lagi. Siapa itu jauh lebih penting. Mari kita baca 2 Korintus 1 ayat yang ke-22. 1, 2, 3. Memeteraikan tanda miliknya atas kita. Dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita. Jadi, saudaraku, yang namanya materai itu adalah merupakan sebuah gambaran di mana Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Dia adalah Allah pencipta alam semesta bersama dengan Bapa dan Yesus menciptakan alam semesta. Dia adalah Allah di atas segala Tuhan. Dia adalah penguasa di atas segala sesuatu. Dia, Roh Kudus, tinggal dalam dirimu. Itu materai. Ya, nah, saudaraku, kalau kita tahu dan kita yakin bahwa Roh Kudus tinggal di dalam diri kita, maka kita perlu tahu apa manfaat dari Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Ya, nah, sekarang kita belajar, saudaraku, ya, manfaat dimeteraikan atau manfaat dari Roh Kudus yang tinggal dalam kita. Nah, yang pertama, saudaraku, ini bicara tentang kepemilikan, tanda kepemilikan. Sama saya kita ngomong 1, 2, 3 apa, saudaraku? Tanda kepemilikan. Jadi, Roh Kudus yang tinggal di dalam saudara, di hati saudara, itu menunjukkan bahwa saudara adalah miliknya Tuhan. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Saudara, tolong jangan bingung ya. Kok di sini ada roh Allah? Ya, di sini kok ada roh Kristus? Kok ada Roh Kudus? Bedanya apa? Ya, Allah Tritunggal itu berbeda pribadi satu dengan yang lain, tapi tidak bisa dipisahkan. Kenapa di sini disebut Roh Kristus? Ya, buat saya simpel aja, saudara. Kalau saya punya anak, namanya Yosua. Lalu saya utus pergi misalnya ke sebuah bank. Anak saya boleh nggak bilang, saya anaknya Hengki Setiawan? Boleh nggak, saudara? Yosua sama anaknya Hengki Setiawan sama nggak? Sama. Ya toh? Nah, Roh Kudus ini adalah pribadi yang diutus oleh Kristus untuk tinggal dalam kita. Makanya begini, Roh Kudus itu dengan Roh Kristus itu adalah hal yang sama. Tapi berbeda dengan pribadi Yesus, karena Yesus yang mengutus Roh Kudus. Jadi ketika Roh Kudus, Roh Allah itu tinggal dalam diri kita, maka kita menjadi milik dari siapa? Milik dari Kristus.
Seberapa pentingnya ketika kita itu mengenal diri kita dimiliki oleh Kristus. Coba kita baca Roma 8 ayat 15 sampai ayat 16. Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi suatu roh yang tinggal dalam diri kita membuat kita menjadi milik Allah dan milik yang disebut sebagai anak-anaknya. Anda tidak akan bisa memahami suatu nuansa yang begitu agung dan mulia ketika kita menjadi milik Allah dengan sebutan sebagai anak Allah, sebelum saudara mengetahui sebuah nuansa yang berkaitan dengan perbudakan. Karena saudara membaca ayat 15, saya akan kontraskan ayat 15 dengan ayat yang ke-16. Sebagai budak dan sebagai anak. Itu dua hal yang berbeda. Beda sekali, saudara. Yang namanya budak saat itu, saudara ya, itu biasanya itu adalah suatu negara yang dikalahkan, lalu kemudian rakyatnya itu ya diambil, saudara ya, dirampas, saudara, dan dijadikan budak. Dan itu bisa dijual belikan kayak barang, saudara. Ya, bukan saja dijual belikan, saudara. Yang namanya budak itu aku nggak memiliki hak apapun. Jadi sangat beda dengan pembantu rumah tangga sekarang ini. Kalau pembantu rumah tangga sekarang ini, aku pertama dia punya hak untuk digaji, betul nggak? Yang kedua, dia punya hak cuti, betul nggak? Cuti kalau lebaran, iya toh? Yang ketiga, dia punya hak untuk apa, saudaraku? Punya hak secara hukum, dibela secara hukum. Jadi kalau tuannya atau pemilik rumah ya melakukan tindakan pidana, itu tuannya bisa bisa dilapor polisi dan akan dijemput oleh polisi, saudaraku. Ya, jadi budak itu pembantu sekarang ini, saudaraku, memiliki begitu banyak hak yang melekat dalam dirinya. Tapi kalau zaman dulu nggak begitu, saudara. Jadi sebuah negara yang dikalahkan, itu rakyat dirampas jadi budak. Nggak punya hak hukum sama sekali. Nggak punya hak cuti. Nggak apa, hak cuti maka nggak ada, saudaraku. Sama sekali nggak ada. Yang kasihan itu perempuan. Ya kalau dirampas jadi budak, saudaraku, itu bisa jadi budak seks. Ya, tanpa perlindungan sedikit pun, saudara. Ya, laki-laki, saudaraku, bisa jadi kalau tuan rumah lagi sebel atau lagi senang, saudaraku, itu dijadikan alat adu dengan singa. Mengerikan sekali, saudaraku. Bisa satu saat nanti kalau saya jadi budak, Heng, lu pergi ke arena, lawan tuh singa, mati saya, saudara. Jadi itu sangat menakutkan sekali, saudara. Orang yang jadi budak pada masa itu. Nggak punya harapan ke depan. Ya, nggak punya pengharapan ke depan, nggak ada, saudara. Karena memang budak. Jadi itu sangat menakutkan, saudara. Tapi kita bersyukur saat saudara percaya pada Yesus, saudara menjadi anak Allah. Iblis tidak lagi bisa mengganggu gugat kita. Iblis tidak bisa merusak hidup kita. Iblis tidak bisa menuduh kita. Karena dia bersaksi dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Saudaraku, ada saatnya, ada waktunya seringkali kita bergumul begini. Aku ini anak Tuhan atau bukan ya? Aku jatuh dalam dosa. Anak Tuhan atau bukan ya? Roh Kudus bilang apa? Kamu anak Tuhan. Dia bersaksi, saudaraku, meneguhkan kita, menguatkan kita saat kita gagal. Dia akan menguatkan kita untuk kita tetap rendah hati tak kala kita berhasil. Kamu adalah anak Tuhan, gak boleh sombong. Itu Roh Kudus yang di dalam kita itu memberikan kepada kita sebuah kekuatan yang tak bisa diambil oleh siapapun, bahwa kita adalah anak Allah. Amin. Nah, ini manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua, saudaraku, adalah sebagai jaminan, ya, sebagai jaminan. Mari bersama-sama kita baca 2 Korintus 1 ayatnya yang ke-21, ya. 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-21. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai apa dikatakan, saudaraku? Sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita.
Jadi Allah Bapa telah menyediakan segala sesuatu dari surga kepada kita. Dan Roh Kudus itu jaminan bahwa kita akan menerima semuanya, termasuk nanti di masa yang akan datang pada saat Yesus datang kedua kali. Kita menerima perlindungan dari sebuah penghancuran. Saudaraku, kalau kita membaca di dalam Yeskil pasal 9 ayat keempat, saudaraku, di situ ada sebuah kisah, ya, sebuah narasi, ya, orang-orang itu dikasih tanda huruf T. Kalau Rusia apa, saudaraku? Rusia huruf V itu, semua tank itu huruf V, saudara. Jadi kalau ada huruf V, lu jangan nembak itu tank itu maksudnya. Ya, jadi dikasih huruf T. Jadi kalau dikasih tanda huruf T itu sebuah materai, saudaraku. Itu menjadi sebuah jaminan. Tidak boleh ada bangsa lain yang boleh menghancurkan umat Tuhan. Ya, itu adalah perlindungan dan genggaman daripada Yahweh. Dan menarik, saudaraku, kalau Anda baca di dalam Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 10, nanti di rumah saja Anda baca. Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai ayat ke-10. Setiap orang yang percaya di dalam Yesus itu diberikan tanda, sehingga tidak boleh ada suatu kekuatan manapun yang boleh menghancurkan umat Tuhan, yang boleh membinasakan umat Tuhan. Jadi saudara, kita menerima janji itu, dan itu dimeteraikan oleh Kudus dan dijamin oleh Roh Kudus. Pasti kita menerimanya. Wah, keren bener Roh Kudus kita, saudara. Ya, yuk kita beri tepuk tangan buat Roh Kudus, saudara. Haleluya. Lebih meriah lagi lah buat Roh Kudus. Wow, keren sekali Roh Kudus kita, saudara. Amin. Jadi aman kita, saudara. Ya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Efesus pasal 1 ayat yang ke-14, ya, memberitahukan kepada kita bahwa semuanya itu akan dipenuhi, semua janji akan dipenuhi. Dan Roh Kudus menjadi jaminan. Saya akan bacakan, dalam Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi saudaraku, tidak satu pun yang tak terlewatkan, yang diberikan oleh Allah bagi semua orang yang telah ditebusnya di dalam Kristus, termasuk surga, pasti menjadi milikmu. Amin. Oke, nah sekarang kita lihat bagian yang ketiga. Apa dampak dimeteraikan? Ya, nah saudara, ketika saya menjelaskan dampak dimeteraikan ini, saudara, saya ingin katakan begini. Ya, jadi saudara, meterai ini adalah awal, momen bagi sebuah peristiwa sejarah orang-orang percaya dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Apa yang terjadi? Ya, dampaknya saudara dimulai pada saat kita dilahirkan. Jadi begini, tak kala kita tidak dimeteraikan atau dilahirbarukan, maka dampak ini nggak berlaku. Ya, nah ada 3 dampak yang penting, saudara. Ya, jadi dampak ini dalam konteks waktu lalu, sekarang, dan yang akan datang. Ya, kita lihat Efesus 1 ayat 13. Ya, saudaraku, Efesus 13 dimeteraikan dengan Roh Kudus, itu masa lalu. Artinya kita sudah menjadi milik Tuhan dan kita dijamin. Artinya saudaraku, kita sudah sah, kita aman, saudaraku, ya. Nah, waktu sekarang. Jadi saudaraku, kalau saya tidak menyebutkan waktu sekarang, maka banyak orang Kristen salah memahami bahwa seolah-olah menjadi orang Kristen itu adalah merupakan sebuah kesempatan, tiket untuk orang Kristen melakukan dosa seenaknya. Jadi kalau waktu sekarang ini, saudaraku, kita belajar apa? Ya, kita belajar sekarang bekerja sama dengan Roh Kudus. Galatia 5 ayat 25 berkata seperti ini, jikalau kita hidup oleh Roh Kudus, artinya Roh Kudus yang aktif, ya, memimpin kita sebagai orang percaya. Lalu firman Tuhan bilang begini, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi kalau Roh Kudus mau memimpin kita, maka kita juga harus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Ini kerjasama. Ya, kalau waktu lalu tidak ada bagian kita, waktu sekarang ada bagian kita. Profesor Dr. Senjaya bilang begini, di dalam proses pengudusan waktu sekarang, Allah Roh Kudus bekerja 100% dalam hidupmu. Dan kita juga mesti bekerja 100% bekerja sama dengan Roh Kudus. Ya. Nah, yang bagian waktu nanti, saudaraku, Roma 8 ayat 11, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Rohnya yang diam di dalam kamu. Nanti kemudian, saudaraku, tanya sama kiri kanan, nanti satu saat kamu mati loh. Aduh, Pak Engki kok ngomong gitu-gituan melulu sih. Satu saat kita meninggal, saudaraku, ya.
Tapi jangan khawatir, suatu saat nanti kita akan dibangkitkan oleh Roh Kudus di dalam tubuh yang penuh dengan kemuliaan. Ada amin, saudara? Kita akan mengalami sebuah tubuh kebangkitan yang serupa dengan Kristus. Dan itu 100% dikerjakan oleh Roh Kudus. Tidak ada bagian kita sama sekali. Nah, sekarang saya coba ingin mengajak saudara untuk kita melihat secara detail, supaya nanti ketika saudara mendengarkan pengajaran pada minggu yang akan datang, saudara bisa memahami dalam konteks begini, saudara ya. Oke, nah yang pertama saudara, waktu lalu itu Roh Kudus amankan kita. Ya, jadi tidak ada kekuatan apapun yang dapat mengambil jaminan keselamatan waktu seseorang percaya pada Yesus. Tidak ada kekuatan manapun. Nah, kalau waktu sekarang kita tuh diproses oleh Roh Kudus, bekerja sama dengan Roh Kudus agar mengalami proses terbaik untuk menjadi serupa dengan Yesus. Nanti yang akan datang suatu kita disempurnakan, membuat tubuh orang percaya menjadi sama seperti tubuh kebangkitan Kristus. Ya. Nah, jadi suatu kalau kita melihat ini suatu sebenarnya apa yang saudara perhatikan, saudara? Anda tahu yang namanya hamburger kemarin, contoh Jimmy sudah menjelaskan hamburger itu yang paling enak di mana ya, saudaraku? Di tengahnya, roti, hamburger. Iya toh? Nah, saya mau kasih tahu, saudara, kalau berkaitan dengan pekerjaan Roh Kudus dalam konteks waktu, hamburgernya beda, saudara. Ini hamburger aneh dan antik, saudaraku. Jadi rotinya di tengah, rotinya yang dipepet sama daging. Pernah ketemu hamburgernya begitu, saudara? Daging, roti, daging. Ya, jadi saudaraku, ini kalau dalam konteks waktu keren sekali, saudaraku. Roh Kudus 100%, nggak ada bagian kita, itu masa lalu. Yang akan datang, saudaraku, Roh Kudus 100% bekerja tanpa bagian kita. Yang sekarang ada bagian kita dan bagian Roh Kudus. Ya. Nah, saudaraku, berkaitan dengan dosa, apa sih yang Roh Kudus lakukan yang berkaitan dengan konteks waktu, saudara? Ya, waktu lalu kuasa dosa dilumpuhkan bagi setiap kita yang sudah jatuh di dalam dosa. Maka iblis mempunyai kuasa untuk menarik kita dan menuduh kita, dan kita hidup di dalam murka Allah. Dan Roh Kudus mengamankan kita. Waktu kita percaya pada Yesus, itu namanya kuasa dosa dilumpuhkan. Jadi kita tidak hidup lagi di bawah murka Allah, dan iblis tidak lagi bisa menuduh kita. Waktu sekarang, ketika kita bersama dengan Roh Kudus, kekuatan dosa menjadi lemah. Jadi kalau dulu Anda suka nipu, lama-lama nipunya hilang. Kalau dulu kalau marah suka ngamuk, lama-lama hilang loh. Hilang dan pengertian udah nggak ada lagi, saudara. Itu kekuatan dosa jadi lemah. Ya. Kalau dulu suka mikirin pornografi, mikirin terus, itu Roh Kudus akan melemahkan. Lama-lama bukan mikirin pornografi, mikirin kemuliaan Kristus. Jadi lemah, saudara. Ya, yang akan datang saat tubuh kita dibangkitkan oleh Roh Kudus, kehadiran dosa totally dilenyapkan, sama sekali tidak ada lagi. Oh, keren banget Roh Kudus kita, saudaraku. Mari bersama-sama kita beri tangan buat Roh Kudus, saudaraku. Hidup kita ada di dalam rencana ini, saudaraku, dan rencana ini dibuat oleh Tuhan buat kita. Ya, jadi kalau kita melihat ini, saudaraku, ada di sini yang punya masa depan yang suram? Halo? Ada punya masa depan yang tidak ada pengharapan? You baca konteks sejarah ini, konteks waktu ini. Kita akan menemukan betapa hebatnya Roh Kudus buat kita. Ada amin, saudara? Oke. Nah, sekarang saya coba ingin masuk pada detailnya. Ya, ini cuma hanya 5 poin saja. Cepat saja, saudara. Ya, detailnya begini. Jadi dimeteraikan sama dimuliakan dulu, dan yang akan datang itu 100% pekerjaan Roh Kudus. Bagaimana sikap kita? Lalu sekarang, ya, ada bagian kita dan ada bagian Roh Kudus. Apa yang kita mesti lakukan? Ya, nah, coba kita lihat sama-sama bagian yang pertama. Ya, jadi kalau dimeteraikan dan dimuliakan, tidak ada harga yang harus kita bayar. Ya, tidak ada harga yang harus dibayar dari kita, bukan dari, ya, dibayar dari kita, nggak ada sama sekali. Sikap kita apa, saudaraku? Ya, bersyukur saja. Ya, kita bersyukur, saudaraku. Bahwa kita diselamatkan, kita dimeteraikan, kita dimuliakan, nggak ada bagian dari kita sama sekali. Itu pekerjaan Roh Kudus. Ya, tapi saudaraku, kalau berkaitan dengan apa? Dipimpin dan kita mau dipimpin, itu menuntut harga yang harus dibayar dari kita.
Sikap kita bagaimana? Rela selalu. Jangan suka ngedumel. Tahu ngedumel? Ya toh, ke gereja hari Minggu. Ya, COVID udah selesai. Udah gak bisa lihat lagi di YouTube. Ya, datang lagi ke gereja dan sebagainya. Ya, soalnya kita mesti rela membayar harga. Saudara, saya pengen tanya, waktu Anda datang ke tempat ini bayar harga nggak? Ada yang hujan-hujanan naik motor, iya toh? Belum lagi macet, itu yang di daerah Sawangan itu tuh, iya. Apalagi saat-saat lagi bulan-bulan muda, waduh macet minta ampun. Bayar harga ke gereja, saudara. Gitu. Saya pengen tanya nih, ikut pemuritan BPOM, bayar harga nggak? Datang hari Sabtu, biasanya makan-makan, iya tuh, ya enak-enakan di luar, ikut pemuritan ngafal ayat lagi, waduh, ya ngikutin cikian ngafal ayat, bayar harga, saudara. Ini yang anak-anak rohani cikian masih tahu, gila bener cikian, ngafal ayat melulu. Tapi saya mau kasih tahu, saudara ya. Kalau kita menghafal ayat di dalam proses pengudusan, apa yang dihancurkan oleh Roh Kudus? Kemalasanmu dihancurkan. Saudara mesti lihat itunya, kemalasanmu itu yang dihancurkan. Lama-lama kemalasanmu itu lama-lama akan hilang. Saudara. Jadi bersyukurlah kalau orang yang suka menghafal ayat. Ya, jangan lihat itu sebagai sebuah tuntutan moral, tapi sebagai sebuah pekerjaan Roh Kudus yang akan melemahkan dosamu. Ya, apalagi kita lihat saudara ya ini ya. Berlaku sekali untuk selama-lamanya. Sikap kita pas udah tenang aja. Ya, kita nggak perlu takut akan posisi kita yang hilang. Tapi saudaraku, hari ini kalau kita jatuh dalam kalau kita mau dipimpin, ya kalau kita mau dipimpin dan Roh Kudus memimpin kita, nah itu mesti berulang-ulang seumur hidup. Ya kalau kita jatuh di dalam dosa, kita mesti gentar selalu. Kalau Roh Kudus meminta kita untuk kita mengambil bagian dalam pelayanan, gentar. Kita mesti taat karena Allah yang sedang memimpin kita ke sana. Ya, terus kemudian yang ketiga adalah kalau memeteraikan dan memuliakan itu semata pekerjaan Roh Kudus, sikap kita percaya saja. Ya, kemudian kalau bagian dipimpin dan memimpin, ya setia selalu, ya bekerja sama dengan Roh Kudus. Ya, lalu yang terakhir, saudara. Ya, nah kalau bicara tentang meterai dan dimuliakan, ya itu sama rata untuk semua orang, nggak ada perbedaan. Sama-sama kita semua diberikan status sebagai anak Allah. Sama-sama Roh Kudus tinggal di dalam kita, sama-sama, saudara. Jadi tidak ada perbedaan. Jadi saudaraku, sikap kita bagaimana? Sikap kita puas dengan posisi keselamatan masa lalu dan yang akan datang. Tapi kalau untuk sekarang, bisa berbeda seorang yang lain. Ya, saya dengan cikian dalam soal proses pertumbuhan rohani berbeda, saudara. Saya dengan kotoni berbeda, gitu loh. Ya kan? Saya dengan koasen berbeda. Apa yang membuat berbeda? Karena ada satu orang yang begitu haus akan firman, begitu haus akan penyembahan, begitu haus untuk menjadi murid Kristus. Itu yang membedakan. Yang sementara yang lain, ya biasa-biasalah, yang ngafal ya sedikit-sedikit aja lah. Itu beda nanti akhirnya. Ya hasilnya beda. Ya, ada yang lebih memiliki kekuatan rohani, dewasa rohani yang lebih dewasa. Ada yang masih kanak-kanak, gitu. Kalau untuk dimeteraikan dan dimuliakan, butuh satu firman saja. Percaya pada Yesus. Udah, hafal aja Yohanes 3:16. Ngomong sama kita Yohanes 3 ayat 16. 1, 2, 3. Hafal nggak? Nggak hafal, benar keterlaluan. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia menyerahkan anak tunggal sehingga setiap orang yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Udah, hafal satu firman aja cukup. Nggak perlu baca Alkitab sampai habis. Sampai 40-50 kali nggak perlu, saudara. Satu kali cukup. Tapi kalau Anda ngerti yang namanya keselamatan itu satu paket, saudaraku. Ada sebuah kerinduan dari saudara untuk mau dipimpin oleh Roh Kudus, mengenal firman Tuhan lebih banyak, mau memahami kehendak Kristus lebih banyak. Sikap kita apa, saudaraku? Lakukan seumur hidup. Saya berdoa, saudaraku, biarlah rentang waktu ini menyadarkan betapa Tuhan punya rencana yang agung dan mulia di dalam hidupmu. Dan rentang waktu ini tidak akan bisa dipatahkan oleh kekuatan manapun. Saya ingin tutup khotbah saya dengan sebuah kutipan dari seorang yang bernama J.I. Packer.
Dia berkata seperti ini, were it not for the work of the Holy Spirit, there would be no gospel, no faith, no church, no Christianity in the world at all. Ketika tidak ada pekerjaan Roh Kudus, maka tidak akan pernah ada Injil. Tidak akan ada iman. Tidak akan ada gereja. Tidak akan ada kekristenan di bumi ini. Kalau saya boleh tambahkan, kita semua jadi warga RT 06. Nggak tahu RT 06 ya, nanti lihat di YouTube apa maksudnya RT 06. Saya berdoa saudaraku, mari sama-sama kita mencintai Roh Kudus lebih dalam lagi. Seseorang yang mempelajari Roh Kudus tanpa hatimu tergerak oleh Roh Kudus, kalian adalah orang Kristen yang keterlaluan. Saya berdoa saudaraku, biarlah khotbah saya pada hari ini membakar roh kita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kita menjadi orang Kristen yang semakin berdampak buat banyak orang. Mari kita berdoa. Haleluya Yesus. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk satu kebenaran yang boleh kami terima. Biarlah kami boleh semakin mencintai Roh Kudus. Biarlah kami semakin rela dipimpin oleh Roh Kudus. Biar hidup kami semakin dipenuhi oleh Roh Kudus. Biar hidup kami boleh semakin berdampak bagi bidang-bidang hidup kami, dalam seluruh hidup kami, oleh karena Roh Kudus menguasai hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk dipimpin oleh-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.